pembentukan tersier dari tunas air gagal. Nggak usah khawatir. Kita harus punya plan B atau rencana kedua. Jadi, apa rencana kedua kita untuk mengganti tersier yang kita bentuk dari tunas air yang gagal? Ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Fatir Nurseri. Ya, hari ini saya mau update anggur Ghostfi saya yang saya tanam tanggal 10 September 2021 ya. Ini masuk bulan keempat. Dan ini adalah hasil dari bibit on road ya. Bisa dilihat di sini. Untuk sekundernya dan maksudnya untuk daunnya bisa dilihat kurang sehat ya teman-teman ya. Ya karena memang kalau untuk varian Ghostfi ini kalau nggak full greenhouse, maksud saya masih kena air hujan, ini daunnya sangat susah sekali untuk sehat ya. Padahal udah disemprot fungisida dan juga insektisida. Namun karena curah hujan masih masuk ke sini, hasilnya ini untuk kesehatan daunnya sedikit terganggu ya. Ya, ini sekundernya bisa dilihat. Tunas airnya udah nggak ada bahkan ya. Karena memang rencananya memang pohon ini mau saya bentuk tersiernya ini dari tunas air seperti pohon-pohon saya yang lain. Karena biasanya untuk pertama ini biasanya saya selalu menggunakan tunas air. Tapi karena gagal jadi saya ubah ke plan B ya. Ya, jadi untuk yang pertama saya lakukan sebenarnya saya masih menggunakan tunas air. Itu saya potong, saya sisakan satu but ya. Kemudian ternyata masih bisa menjulur atau masih bisa tumbuh lagi menjadi tersier ya. Tapi untuk beberapa tersier saya coba ini nggak bisa, hanya 2 saja yang bisa tumbuh dengan maksimal. Nah ini satu dan juga yang sebelahnya ya. Ya ini yang pertama saya coba, ini saya potong sisakan satu but daripada tunas airnya. Ya tapi ini butnya nggak pecah tapi tunas airnya yang justru naik ke atas ya. Nah ini alhasil saya pertahankan. Yang sebelahnya juga sama, saya sisakan satu but. Tapi ini yang menjalar ke atas ini tunas airnya, bukan butnya. Ya, jadi yang pertama saya lakukan sebenarnya ini ya teman-teman ya, hampir di semua. Tapi gagal seperti yang ini tak kunjung meninggi. Ya, jadi kenapa saya bilang gagal karena setiap tersier yang tumbuh itu ternyata daunnya pada keriting ya. Daunnya keriting. Udah saya coba menggunakan Abasel, nggak mempan juga. Padahal untuk beberapa varian ini saya coba berhasil. Dan pada akhirnya saya gunakan but atau saya pecahkan but sebagai tersier. Tapi saya nggak lakukan semua. Jadi di sebagian belakang ini udah saya pecahkan butnya. Jadi yang 4 belakang ini udah saya pecahin butnya. Kemudian jadi nggak total ya, jadi separuh-separuh dulu. Ini bagian belakang dulu. Kemudian nanti yang depan ini sedang saya proses untuk keluar atau pecah but. Ya jadi ini saya menggunakan Dormek ya. Karena ini batang kecil, saya gunakan 1:40. Jadi 1 ml Dormek saya cairkan ke 40 mili air. Dan alhamdulillah berhasil seprut ya. Ini yang saya pecahkan, ini saya kasih 1 jengkal ya. Ya jadi masing-masing tersier ini seperti biasa. Ini saya jaraki 1 jengkal. Ya jadi kenapa saya nggak putuskan untuk serentak? Maksudnya tidak saya pecahkan butnya semua. Ini karena pohonnya masih kecil, saya takut pohonnya stres. Makanya saya putuskan untuk separuh-separuh. Ya jadi biar yang di sebelah depan ini daunnya masih utuh untuk fotosintesis. Yang bagian belakang ini saya gunduli dulu. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi ini yang 1, 2, 3, 4 ini saya pecahkan
dari bud. Kemudian yang 2 ini masih dengan tunas air yang saya potong, sisakan 1 bud ya. Alhamdulillah mau ngacir ke atas. Nah kemudian karena ini rencana saya mau buat 10 tersier seperti rencana awal, 1, 2, 3 ya, saya ulangi, 1, 2, 3, 4. Ini menggunakan bud. Kemudian yang ke 5, 6 ini menggunakan tunas air. Kemudian yang 4 lagi ini masih kosong, ini saya gunakan bud lagi sebagai tersier. Ya ini juga sama, sudah saya kasih door mag dan alhamdulillah sudah mulai ada tanda-tanda pecah bud ya. Jadi untuk door mag-nya saya menggunakan 1 mili banding 40 mili ya. Maksudnya 1 mili door mag ini saya campur ke 40 mili air. Ya kemudian bud yang mau saya pecahkan ini daunnya dan tunas airnya saya buang. Ya jadi begitu untuk mempermudah pemecahan budnya. Sama ya, di sini juga sama, di sini dan juga di sini. Jadi yang nggak saya pecahin budnya, ini daunnya masih utuh ya. Paling tunas airnya aja yang saya buang. Ya ini juga sama, bisa dilihat ya, sudah mulai mau muncul tunas ya, atau pecah bud atau sprout. Ya jadi kalau kita menggunakan door mag ini nggak masalah, kalaupun pohonnya kecil atau masih muda ini nggak masalah. Yang penting itu tadi perbandingannya 1:40. Jadi 1 mili door mag dibanding 40 ml air. Ya ini kalau teman-teman bilang pertumbuhannya lambat, ini memang benar lambat sekali karena memang hampir 1,5 bulan ini saya nggak pupuk. Ini baru saya pupuk kemarin ya, minggu kemarin baru saya pupuk. Karena memang intensitas hujannya sangat-sangat tinggi sekali di sini ya, di pegunungan tempat saya ini. Walaupun sudah beratapkan plastik UV, tapi karena ini di bagian pinggir Ghostfy-nya, jadi tetap kalah. Dan banyak sekali tantangannya ternyata Ghostfy ini kalau tidak full greenhouse ya. Daunnya ini cepat sekali rusak, dan juga serangan jamurnya juga lumayan eksplosif ya. Ya jadi ternyata di tempat teman saya juga sama, yang tanam Ghostfy tidak menggunakan atap, ini penyakitnya sama juga. Nah berbeda dengan yang ini ada trans, ini usia 2 bulan lebih. Ini sangat vigor sekali, bisa dilihat ya. Tunas-tunas air yang saya jadikan tersier ini membentuk sesuai harapan. Seperti yang sebelahnya juga sama, ini trans juga. Ya ini udah mulai terbentuk ya. Nah berbeda dengan Ghostfy ini, padahal ini umurnya udah 4 bulanan. Dan ini kenapa lambat, karena memang seperti yang saya bilang, ini hampir 1,5 bulan ini saya nggak pupuk ya. Saya hanya siram-siram air saja. Dan juga paling saya tambah dolomit, bisa dilihat di sini daunnya rusak ya karena kurang nutrisi, baik itu nitrogen dan juga magnesium. Dan ini saya sedang pulihkan pohon ini, mudah-mudahan hujannya sudah nggak terlalu parah seperti kemarin. Ya ini alhamdulillah untuk tersiernya sudah mulai terbentuk ya. Jadi ada yang dari bud, ini yang belakang udah saya pecahkan 4. Kemudian yang tengah ini tetap menggunakan tunas air yang saya potong, sisakan 1 bud. Kemudian ini yang 4 bagian depan juga saya sudah door mag. Nah ini sudah mulai muncul tunas ya. Nah jadi mudah-mudahan pohon ini lekas sembuh, maksudnya lekas membaik untuk pertumbuhannya dan segera membesar untuk percabangannya, agar bisa segera saya lakukan pembuahan. Ya, jadi memang kalau untuk varian Ghostfy ini memang mungkin kalau di tempat lain nggak tahu ya. Kalau di tempat saya memang kalau tidak full greenhouse ini untuk perawatannya sangat ekstra sekali ya. Karena saya ada juga tanam Ghostfy di full greenhouse, ini hasilnya bagus.
Ini contohnya, ini Ghostfy, tapi ini full greenhouse. Bisa dilihat, ini untuk pertumbuhan percabangannya cukup normal ya, teman-teman ya. Ya, buahnya juga lumayan bagus. Ya, mungkin di tempat lain nggak seperti ini ya, karena biasanya berbeda tempat, ini berbeda hasilnya juga. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.